Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh siswa kelas 9. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Ini adalah lanjutan materi dari minggu lalu bersama saya dengan Ibu Noviana. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Pengertian rangkaian instalasi listrik. Muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC atau arus bolak-balik dan sumber listrik DC yaitu arus searah. Listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Yang kedua, tegangan atau beda potensial. Tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Yang ketiga, adanya frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Yang keempat, ada daya listrik. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Selanjutnya yang kelima adalah energi listrik. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik. Yang pertama ada meteran listrik. Meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Kemudian adanya pemasangan, ya. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Ini contohnya ada di sini. Ini adalah contohnya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pengaman listrik. Pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Jadi adik-adik, sebelum kita memutuskan arus listrik, maka kita harus menurunkan sekringnya dahulu. Jika tidak diturunkan, maka akan timbul reaksi yaitu kesetrum. Oke, kita lanjutkan. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Keunggulannya dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah pengaman listrik jenis thermal. Dikenal dengan nama MCB, Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Lanjutkan. Untuk mengembalikan ke posisi normal, cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Ini adalah contoh gambarnya. Bisa kalian lihat, ini adalah kotak sekring pengaman listrik. Kita lanjutkan kembali. Sekarang adalah kita membahas tentang kabel listrik. Kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan lainnya. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NYA dan kabel NYM. Oke, kita akan bahas kabel NYA. Merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Yang kedua ada kabel NYM, merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2-4 inti kawat tunggal. Kita akan lanjut ke saklar. Oke. Pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu on atau off. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi dua macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Saklar tunggal adalah saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on atau off. Sedangkan saklar majemuk adalah saklar yang mempunyai lebih dari satu buah tombol on atau off. Kita lanjut ke stop kontak. Stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tombol atau dinding. Maksud saya pada tembok atau dinding. Kemudian kita lanjut ke pembuatan gambar pengawatan instalasi listrik sederhana. Di sini ada sebuah perencanaan. Kalian bisa lihat di sini ada saklar tunggal. Ini adalah rencana rangkaian listrik. Saklar tunggal itu menghubungkan ke stop kontak, dan stop kontak ini akan menghubungkan ke lampu. Kalian bisa lihat. Kita akan lanjut peralatannya. Salah satu peralatan yaitu adanya tang potong. Fungsi utama tang potong untuk memotong bahan-bahan yang terbuat dari logam seperti kaki komponen, kaki tembaga, kawat, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ini adalah gambar dari tang potong. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada obeng. Obeng digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Jenis obeng dibedakan berdasarkan ujung obeng tersebut. Ada jenis obeng plus, obeng minus, obeng segi 6, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat contoh daripada obeng. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya ada gergaji besi. Gergaji besi merupakan alat untuk memotong besi. Gergaji besi juga digunakan untuk memotong bahan lain seperti akrilik, pipa,
PVC, aluminium, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari gergaji besi. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Kita akan lanjut. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat model sederhana rangkaian listrik. Yang pertama ada satu buah papan triplek berukuran 1,5 meter dikali 1 meter. Kemudian yang kedua, satu buah pipa PVC berdiameter setengah inci dan panjang 2 meter. Yang ketiga ada satu buah saklar tunggal. Yang keempat ada satu buah stop kontak tunggal. Selanjutnya ada satu buah fitting lampu, 2 buah tidus, satu buah sambungan pipa L berdiameter 1 inci, kabel NYA hitam dan merah masing-masing berukuran 2 meter. Kita akan bahas tentang proses pembuatannya. Oke. Siapkan triplek, lalu buatlah gambar rancangan instalasinya. Ini contoh gambar papan triplek untuk model sederhana rangkaian instalasi listrik. Kalian bisa perhatikan. Kemudian siapkan 2 buah tidus dan pasanglah pada papan triplek. Ini adalah contoh tidusnya dan penempatannya dalam rangkaian instalasi listrik sederhana. Kalian bisa taruh di antara ini dan ini. Oke, kita lanjutkan. Siapkan potongan pipa PVC dan sambungan L, kemudian pasanglah pada papan triplek. Oke, ini adalah contoh pipa PVC, kemudian kalian sambungkan L dan penempatannya pada papan rangkaian instalasi listrik seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Kemudian siapkan fitting lampu dan berilah kabel pada masing-masing terminal. Kemudian pasanglah pada papan triplek dan masukkan kabel pada pipa PCB. Nah, ini adalah contoh fitting lampunya. Bisa kalian pasangkan dan penempatannya pada rangkaian listrik sederhana di sini. Oke, di sini ya, kalian bisa lihat contohnya. Kita akan lanjut. Siapkan stop kontak dan pasanglah pada papan triplek. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa PVC. Nah, ini adalah contoh stop kontaknya. Kalian bisa lihat pada gambar dan bagaimana cara penempatannya pada papan rangkaian listrik sederhana. Di sini ya. Oke, kita akan lanjut. Kemudian siapkan saklar tunggal dan pasanglah pada papan triplek. Kemudian berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain ke dalam pipa PVC. Nah, ini adalah contoh gambar saklar tunggal. Bisa penempatannya pada rangkaian listrik sederhana di sini ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna hitam pada tidus paling kanan. Lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Nah, kalian bisa lihat ya, ujung-ujung kabel hitam yang telah tersambung dan diberi selotip ini. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna merah pada tidus sebelah kiri, lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan. Ini adalah contoh ujung kabel merah yang telah tersambung dan ini hasilnya yang sudah diberi isolasi.
Oke, kita akan lanjut. Rapikan rangkaian listrik sederhana dan tutuplah tidus dengan penutupnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah gambar tidus yang telah diberi tutup pada model sederhana rangkaian listrik. Jadi sudah rapih ya adik-adik semua. Oke, kita akan lanjut. Sambungkan bagian ujung kabel pada sumber listrik. Kemudian berilah lampu pada fitting lampu. Kalian bisa lihat ini adalah hasil model sederhana rangkaian instalasi listrik siap digunakan. Ini di sini ada untuk fitting lampunya. Ini yang sudah dinyalakan melalui saklar. Kalian bisa lihat ini adalah hasilnya. Oke. Nah. Oke, mungkin sampai sini saja materi pertemuan kita pada hari ini. Saya akan memberikan soal pertanyaan. Di sini soalnya ada 5. Saya akan mengulangnya 2 kali. Jadi tolong adik-adik siapkan kertas dan pena. Silakan ditulis. Saya akan bacakan 2 kali. Oke. Soal pertama. Jabarkan yang dimaksud gambar dalam instalasi listrik. Oke, saya ulangi lagi. Soal pertama, jabarkan yang dimaksud gambar dalam instalasi listrik. Oke, soal nomor 2. Jabarkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemasangan atau pembuatan rancangan instalasi rumah. Oke, saya ulangi. Soal nomor 2. Jabarkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemasangan atau pembuatan rancangan instalasi rumah. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Apa saja manfaat energi listrik di rumah? Saya ulangi, soal nomor 3. Apa saja manfaat energi listrik di rumah? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Apakah tujuan pemasangan stop kontak pada rumah? Saya ulangi, soal nomor 4. Apakah tujuan pemasangan stop kontak pada rumah? Oke, soal nomor 5. Jelaskan fungsi dari energi listrik pada mobil. Oke, saya ulangi soal nomor 5. Jelaskan fungsi dari energi listrik pada mobil. Oke, nah itu saja 5 soal yang harus kalian jawab. Dan silakan dikerjakan dengan baik, kemudian bisa kalian kirimkan melalui link yang akan saya berikan ke grup beserta absensinya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa berkomentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.